kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah la nabiyya ba'da. Terima kasih. Syukur sekali ya bisa ketemu di Zoom ini. Langsung saja pada pagi hari ini saya ingin sekali ya mengenalkan tentang satu penyakit yang mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengalaminya ya dan sudah menjalani terapi pengganti ginjal. Nama penyakitnya adalah penyakit ginjal kronik. Kita sebut dengan singkatan PGK, ya, penyakit ginjal kronik. Nah, apa sih penyakit ginjal kronik ya? Apa aja gejalanya? Bagaimana mencegahnya? Nanti akan kita jelaskan ya. Nah, sebelum kita melanjutkan apa itu penyakit ginjal kronik, sebaiknya kita mengenal dulu organ-organ yang terkait dengan ginjal ya. Di sini kita lihat ada dua ginjal kanan kiri ya. Kemudian ada yang disebut dengan ureter, lalu ada buli-buli atau kandung kemih. Nah, apa itu organ-organnya? Satu-satu kita akan bahas ya. Ginjal adalah organ tubuh yang terletak di dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Jadi kira-kira ukurannya 10 cm ya. Bentuknya kayak kacang merah ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada dua. Di sini ada pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri yang besar ya. Nah, kemudian ada pembuluh darah yang memperdarahinya. Ini namanya ginjal. Lalu ada istilahnya ureter, yaitu bagian dari sistem urinarinya yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter ini berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Kemudian ada berikutnya ada yang namanya uretra, atau ini dulu ya, kandung kemih dulu. Kandung kemih adalah kantong tempat bermuaranya urin, tempat menampung urin. Jika kandung kemih sudah penuh, ya urin, maka akan muncul sensasi untuk berkemih. Kemudian yang terakhir adalah uretra. Uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih untuk kemudian dikeluarkan dari tubuh. Nah, kalau pada laki-laki dia bergabung dengan penis atau kemaluan. Nah, ini adalah yang kita sebut dengan saluran kemih. Ya, jadi ada apa aja? Ada ginjal, ada ureter, dan ada buli, juga yang terakhir ada uretra. Oke, nah sebetulnya kalau kita lihat di dalam ginjal ini ada yang namanya nefron. Ya, nefron itu adalah satu unit fungsional ginjal. Ketika kita lahir, nefron itu full ya, kurang lebih sekitar 1 juta. Tetapi nefron ini tidak diregenerasi, artinya kalau sudah mati dia tidak akan beregenerasi seperti liver atau hati. Jadi kalau sudah rusak satu nefron, maka dia akan tidak bisa kembali lagi, maka sisanya akan seperti itu aja. Misalnya kalau ada 1 hari 10 yang mati, ya udah tinggal sisanya. Nanti berikut-berikutnya setiap tahun, kalau kita tidak bisa menjaga, dia akan turun sesuai dengan usia ya. Jadi nefron itu adalah satu unit fungsional dari ginjal. Apa saja fungsi ginjal? Ternyata banyak ya, tidak hanya mengeluarkan air, tapi juga membuang sisa hasil metabolisme tubuh. Misalnya, ibu-ibu pernah dengar ya, ada urium, kreatinin, kalium, itu adalah sisa-sisa ya, sisa-sisa hasil metabolisme protein. Jadi kalau kita makan daging, ikan, telur, maka asam aminonya itu zat yang bagusnya akan dimasukkan kembali ke dalam tubuh untuk dipakai, tapi sisa-sisa pemecahan protein itu akan dibuang. Contohnya urium, kreatinin, asam urat. Normalnya kalau urium itu nilainya 40, kreatinin nilainya 1, artinya ginjalnya berhasil mengeluarkan racun-racun itu atau sisa-sisa metabolisme yang tidak terpakai. Tapi kalau nilainya tinggi, misalnya harusnya kreatinin nilai 1, tapi ada pasien yang nilainya 3 atau 4, berarti ada kenaikan nilai kreatinin yang tidak berhasil dikeluarkan oleh ginjal. Sehingga kalau diperiksa, dia akan meningkat. Kemudian ada fungsi yang lain, membuang obat dari dalam tubuh. Jadi kalau misalnya kita minum obat paracetamol, zat aktifnya dimasukkan ke dalam tubuh untuk menurunkan panas, tapi sisa-sisa obatnya akan dikeluarkan melalui ginjal. Ya, itu namanya membuang obat dalam tubuh. Lalu menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam dan basa ya. Jadi kalau misalnya kaliumnya normalnya
misalnya dalam tubuh kita normalnya 3,5 sampai di bawah 5, ya, itu artinya dia berhasil mengeluarkan kalium di dalam melalui ginjal, ya. Tapi kalau misalnya kaliumnya tinggi, bisa 6, ya, berarti dia masih ada gangguan dalam mengeluarkan kalium. Nah, jadi harus seimbang. Begitu pula dengan asam, ya, harus nggak boleh terlalu asam dan tidak boleh terlalu basa. Itulah tugas ginjal yang mengatur keseimbangan asam dan basa dalam tubuh kita. Lalu fungsi ginjal yang lain adalah mengatur tekanan darah. Tekanan darah itu harus di bawah 140/90. Kalau misalnya tinggi, maka ginjal akan mengeluarkan hormon, ya, eh, zat-zat sehingga nantinya pembuluh darah atau tekanan darah kita akan menjadi normal kembali. Ya. Kemudian memproduksi vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang dan imunitas kita. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nih makan atau mendapatkan sinar matahari, maka ginjal itulah yang nantinya membantu untuk mengubah vitamin D dari yang sinar matahari itu menjadi siap dipakai untuk tubuh kita. Lalu yang terakhir membantu produksi sel darah merah. Ada hormon namanya eritropoietin yang dia membantu pematangan sel darah merah sehingga HB kita akan terjaga. Kalau normal HB kita nilainya kalau perempuan 11, 12, ya, kalau laki-laki misalnya antara 12 sampai 13, ya, bisa 14, itu akibat dari adanya hormon yang dikeluarkan oleh sel ginjal sehingga pematangannya bagus. Nah, itulah Bapak Ibu fungsi dari ginjal kita. Jadi banyak, ya, makanya di sini gambarnya superhero, ya. Jadi betul-betul 24 jam tanpa lelah dia membantu metabolisme tubuh kita. Nah, sekarang kita belajar tentang banyaknya penyakit ginjal. Sebetulnya ginjal itu tidak hanya PGK, tidak hanya penyakit ginjal kronik, tapi ada juga nih, dan ini biasanya tergantung umur, ya, penyebabnya apa aja. Jadi misalnya kalau bawaan ada kista-kista atau penyakit ginjal polikistik, ya, atau misalnya ada ureternya harusnya nilai apa 2 masing-masing 1, bisa juga yang 1 jadi 2 gitu, ya, itu namanya bawaan. Lalu ada infeksi misalnya pada kandung kemih namanya sistitis, pada ginjal pielonefritis atau TBC pada ginjal. Lalu batu, bisa juga batu itu melekat pada ginjal atau pada ureter dan buri-buri. Tumor juga bisa terjadi pada pasien, ya, misalnya prostat, yaitu hormon yang ada pada laki-laki itu membesar sehingga nanti misalnya kalau kita lihat di sini, ya, Bu, ya, kalau prostat pada laki-laki kan di sini nih, Bu, ya, letaknya, atau bapak-bapak, ya. Kalau misalnya dia di sini membesar, maka dia akan menghalangi, ya, air yang keluar dari ureter uretra sehingga nanti terjadi pembengkakan. Nah, itu contoh hormon apa namanya tumor atau membesarnya prostat pada laki-laki. Lalu ada yang namanya kanker, karsinoma pada saluran kemih. Lalu dari sisi imunitas yang terganggu, bisa juga penyakitnya namanya glomerulonefritis atau peradangan, sindrom nefrotik, ini karena autoimun, ya. Lalu ada penyakit lain, misalnya diabetes, hipertensi, penyakit jantung, karena kekurangan oksigen akibatnya menyebabkan oksigen dalam ginjal kita menjadi berkurang, sehingga sel-sel itu akan mati lama-kelamaan. Nah, itulah banyak, ya, Bu, ya, penyebab-penyebab atau macam-macam penyakit ginjal yang ada pada tubuh pasien. Nah, sekarang yuk kita bedain apa sih yang namanya penyakit ginjal itu. Ada yang sifatnya akut, ada yang sifatnya kronik. Ini dari segi waktu, ya, Bu. Kalau penyakit, kalau yang ini adalah penyebabnya, ya, bisa karena bawaan, infeksi, batu, tumor, autoimun, penyakit-penyakit yang karena sifatnya seluruh tubuh, ya, kayak diabetes, hipertensi, tapi itu berdasarkan penyebab. Kalau ini kita sebut dengan berdasarkan waktu. Nah, kalau misalnya dia akut, itu penurunan fungsi ginjalnya mendadak. Misalnya baru terjadi, biasanya kita ambil patokan 7 hari, ya. Anggap aja misalnya Tuan A itu masuk ke rumah sakit, misalnya karena digigit tikus, ya, digigit tikus, kebetulan tikus itu membawa penyakit namanya leptospira. Nah, karena digigit tikus dan membawa kuman, akibatnya terjadi infeksi leptospirosis yang menyebabkan ginjalnya menjadi terganggu. Nah, itu namanya akut. Tadinya dia nggak ada penyakit ginjal, ya, baik-baik saja, tapi karena ada penyakit baru terjadilah penurunan fungsi ginjal. Itu namanya akut, gangguan ginjal akut. Kalau yang PGK, penyakit ginjal kronik, itu kejadiannya sudah lama terjadi dan bertahap sampai patokannya 3 bulan ke atas, ya, itu namanya PGK. Jadi kalau PGK itu kalau dirumuskan, ya, kira-kira bunyinya begini.
yaitu adalah penurunan fungsi ginjal atau adanya kerusakan struktur ginjal yang terjadi selama 3 bulan atau lebih. Nah ini ya kira-kira ini definisinya. Kriterianya kalau kita lihat ya, kalau kita rumuskan itu bisa karena, ini salah satu ya Bu, bisa karena adanya kebocoran protein namanya albumin urea dalam pipis kita. Misalnya Ibu ya, diperiksa kencingnya, ternyata kok ada proteinnya positif 1, positif 2 gitu ya. Lalu kejadian itu berulang-ulang, persisten, lebih dari 3 bulan. Itu bisa kita sebut dengan PGK. Atau kelainan sedimen urin, misalnya urinnya kok ada infeksi terus, sudah 3 bulan terjadi, itu juga masuk ke PGK. Atau adanya kelainan elektrolit akibat gangguan tubulus ginjal. Tubulus itu apa sih? Tubulus itu adalah struktur dari sel ginjal ya. Ada kita sebut dengan glomerular, ada yang tubulusnya, itu pipa-pipa kecil di dalam ginjalnya itu terganggu sehingga penyerapan elektrolitnya terganggu. Misalnya ada orang yang kok kaliumnya rendah terus ya, namanya hipokalemia. Nah, itu juga bisa kita sebut dengan PGK. Atau kelainan histopatologi nih. Maaf ya Bu ya, agak pusing sedikit ya. Nggak apa-apa sedikit ya, biar paham. Misalnya ibu-ibu melihat hasil biopsi atau diambil sel ginjalnya 1 cm, ternyata kalau kita lihat di bawah mikroskop, kok ada kelainan. Nah, itu bisa masuk dalam kriteria PGK kalau sudah 3 bulan. Ya, kemudian kerusakan struktur dari pencitraan, misalnya dari hasil USG, CT scan, kok ada batu, ada kista. Nah, itu kita berikan ke pasien, ini namanya PGK juga. Atau pasien itu pernah transplant atau cangkok ginjal ya. Nah, ini kriteria salah satu saja itu bisa kita sebut dengan PGK. Atau bisa juga kita menilainya dari hasil nilai kreatinin. Misalnya ada pasien kreatininnya nilainya 2 atau 3, lalu dikonversi menjadi glomerular GFR ya, glomerular filtration rate atau bahasa Indonesianya laju filtrasi glomerulus. Nah, kalau sudah di bawah 60 ya, berarti sudah PGK. Ya, jadi kita ya kriterianya ya, kalau misalnya ada salah satu di antara tanda-tanda ini, bisa karena LFG-nya atau ada penanda kerusakan ginjal dan sudah berlangsung di atas 3 bulan, berarti kita sebut dengan PGK. PGK itu kita pilah-pilah nih Bu ya. Nah ini, ada yang stadium 1, stadium 2, 3A, 3B, 4, dan 5. Kita lihat dari bentuk ginjalnya. Kalau masih stadium 1, mungkin saja ya ada stadium 1, ini masih ringan ya, masih oke lah fungsi ginjalnya, tapi dia sudah ada kebocoran ginjal misalnya. Tapi kalau kita lihat ukur ininya, laju filtrasi glomerusnya masih bagus nih. Nah ini kita bilang dia stadium 1. Atau kalau stadium 2 yang nilainya 60% sampai 89%. Stadium 3 kalau laju filtrasinya antara 45 sampai 59, 30 sampai 44. Stadium 4 itu lebih parah lagi ya, lebih banyak penurunan fungsi ginjalnya antara 15 sampai 29%. Nah, yang kurang dari 15% kita sebut dengan gagal ginjal. Jadi ini yang itu lebih ringan ya. Stadium 2 lebih rusak lagi, stadium 3 ini udah banyak penurunan ya. Nah, biasanya di konsul ke bagian ginjal itu kalau sudah 3A dan 3B. Ya, yang sudah hati-hati ini stadium 4 dan yang lebih parah lagi stadium 5 ya. Kalau kita lihat bentuknya, Ibu bisa lihat nggak Bapak Ibu? Ini masih bagus ya, stadium 1 ya, masih jernih. Lalu nanti stadium 2 udah mulai agak keriput sedikit. Stadium 3 sudah mulai mengecil, dan akhirnya keriput ya, menjadi stadium 5. Mengapa kita harus waspada dengan PGK ini? Karena banyak ya yang sudah kita temukan di Indonesia itu kurang lebih 1 dari 10 orang sudah menjadi PGK ya. Jadi prevalensi cukup banyak ya, 12,5% itu di tahun 2006. Nah, nanti kalau kita lihat-lihat bisa meningkatnya mungkin bisa 100% atau 80% ya. Jadi semakin lama semakin banyak kejadiannya. Jadi kenapa kok bisa meningkat? Karena penyebab utama ya kalau kita lihat dari PGK ini yang paling banyak adalah karena darah tinggi, yang kedua diabetes mellitus atau DM. Karena meningkat terus kejadiannya, kalau tidak dikontrol dia lama-lama bisa menjadi PGK. Dua penyakit utama ini kenapa bisa menjadi PGK? Karena oksigen yang dihasilkan oleh pembuluh darah ini dirusak oleh adanya diabetes dan hipertensi, sehingga oksigen yang masuk ke sel ginjal makin lama makin sedikit, banyak sel-sel ginjal yang akhirnya meninggal atau mati atau rusak.
sehingga sel-sel yang tersisa makin lama makin sedikit. Nah, apalagi penyebab PGK yang kita sering kita temukan yaitu adanya obat-obatan yang tidak pada tempatnya, bukan dokter yang berikan ya. Biasanya kalau saya lihat karena obat-obat ini harusnya cuma 3 hari 5 hari, misalnya pereda nyeri ya, tapi karena orangnya suka makan obat itu karena misalnya nyerinya berkurang, akhirnya dibelilah Bu berulang-ulang ya. Ternyata obat-obat yang obat itu lama-lama bisa mengganggu sel-sel ginjal. Ya, misalnya apa? Piroxicam ya, apalagi tuh banyak deh yang kam-kam itu, hati-hati ya. Jadi nggak boleh makan obat sembarangan diulang-ulang tanpa resep dokter. Lalu ada penyakit infeksi ya tadi ya, infeksi saluran kemih yang berulang-ulang, ada kista, ada peradangan, batu, tumor, ini juga bisa menyebabkan PGK. Kenapa kita sama-sama nih, yuk kita sama-sama keluarga ya, para medis, dokter, masyarakat, swadaya masyarakat itu penting untuk sama-sama menurunkan angka prevalensi PGK karena PGK ini menjadi beban untuk kita semua ya. Kenapa? Karena PGK ini tidak dapat disembuhkan. Kalau sudah stadium 1, 2 ini tidak akan menjadi 3 nih. Bapak Ibu lihat ya, kalau sudah stadium 3A bisa nggak kedua? Susah. Biasanya kalau 3A nanti lama-lama dia akan menjadi 3B, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun lagi menjadi 4, 5 tahun lagi menjadi 5. Itu tergantung kecepatan penurunan itu tergantung respon tiap orang. Ada yang cepat, ada yang lama ya. Tapi akan terus ke sana. Jadi jarang sekali yang 3B menjadi 3A, 3A menjadi 2 itu tidak bisa kembali karena dia langsung kerusakan itu malah makin lama makin banyak ya. Nah, jadi kita harus sama-sama melakukan pencegahan atau melakukan gaya hidup sehat supaya perlahan-lahan itu tidak cepat untuk menjadi 3 ke 3A ke 3B, 3B ke 4 itu kita lajunya kita perlambat ya, memperlambat supaya tidak menjadi gagal ginjal cepat. Nah, jadi dia tidak dapat sembuhkan, hanya bisa dikendalikan secara perlahan ya, tidak boleh dipercepat ya. Nah, malah kalau dipercepat nanti bisa gagal ginjal cepat. Memerlukan pengobatan seumur hidup. Jadi Bapak Ibu nggak boleh bosan ketemu dokter Egi, ketemu dokter Edi, ketemu orang-orang di poli ya. Karena kita ketemunya tiap bulan rutin, ngambil obat ya. Jadi sama saya ke pasien saya, Ibu nggak boleh bosan ketemu saya gitu ya. Malah sampai akhirnya bertahun-tahun kita bersahabat gitu ya. Karena harus dikendalikan seumur hidup ya, rutin untuk ketemu dengan dokternya minimal sebulan sekali. Lalu dia itu beban kenapa? Karena bisa menyebabkan komplikasi ke jantung, ke otak ya. Paling sering adalah penyakit jantung, koroner, gagal jantung, penyakit stroke itu yang paling sering dihadapi oleh pasien. Kecacatan bahkan kematian. Ya, dan ini berpotensi menyebabkan gagal ginjal menjadi stadium 5 di mana laju filtrasi ada nakes ya dan memerlukan terapi pengganti ginjal ya. Nah, bagaimana gejalanya? Gejalanya bervariasi ya. Mulai dari tanpa gejala atau ringan sampai gejalanya berat. Jadi kadang-kadang pasien datang ke tempat kami itu tidak menyadari kalau beliau kena penyakit ginjal kronik. Apalagi stadium 1, stadium 2 itu tidak ada gejalanya, jarang sekali. Nah, mulai bergejala antara 3A, 3B, 4 atau 5. Apa yang sering kita hadapi ya, yang kita temukan pertama mudah lelah, sulit berkonsentrasi, mual muntah. Kenapa mual muntah? Karena asam dalam tubuh SDM. racun-racunnya itu meningkat sehingga menjadi keluhannya mual dan muntah. Buang air kecil mulai berkurang, bengkak, gatal. Tapi jangan dibalik ya, tidak semua bengkak itu penyakit ginjal, bisa jadi penyakit yang lain. Tidak semua mudah lelah itu penyakit ginjal. Nah, jadi kita jangan membalik. Tapi kalau kita temukan gejala-gejala seperti ini, harus diperiksa. Jangan-jangan apakah ada gangguan PGK, ya. Sekarang, bagaimana kita menemukan paling banyak sih kasus yang kita hadapi itu sebetulnya faktor risiko atau orang-orang seperti ini nih harus kita waspadai segera supaya jangan sampai terkena PGK. Pertama, pasien-pasien yang darah tinggi, diabetes, penyakit jantung pembuluh darah, misalnya stroke, atau penyakit jantung koroner. Nah, itu harus kita waspadai. Lalu misalnya kita tanyakan, ada nggak orang tua, keluarga yang punya penyakit, ya misalnya ada kista, batu, penyakit gagal ginjal ini, kalau ada di dalam keluarga kita, hati-hati, jangan-jangan anaknya, adiknya juga beresiko ya terkena penyakit ginjal kronik. Jadi ini yang harus kita utamakan untuk mencegah jangan sampai terjadi penyakit ginjal kronik. Nah, sedangkan faktor lainnya bisa jadi usia di atas 60 tahun, lalu kegemukan. Nah, coba Bapak Ibu lihat ya,
Terutama perawat kita nih, ayo jangan sampai makan cemilan ya, gorengan, hati-hati kita kegemukan ya. Bagaimana menilai kegemukan? Lihat lingkar perut. Kalau laki-laki di atas 90, wanita di atas 80 cm, lalu ada riwayat berat badan lahir kurang. Nah, misalnya seperti itu ya. Atau perokok, hati-hati pada perokok, dia akan gampang sekali kena penyakit ginjal kronik. Lalu minum obat-obat yang sifatnya lama, sering, misalnya tadi ya, piroxicam, ya, obat-obat nyeri lainnya, itu juga harus hati-hati. Nah, juga kita harus tanyakan ada nggak infeksi saluran kemih yang berulang-ulang. Lalu batu ginjal dan yang lain penyakit autoimun, misalnya lupus ya. Itu juga faktor risiko yang harus kita waspadai. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah kena gagal ginjal ya, laju filtrasi glomerusnya misalnya di bawah 15%, kita harus optimis, nggak boleh sedih ya. Memang ini suatu kabar yang tidak menyenangkan ya. Mungkin bisa apa ya, bisa sedih, bisa menangis, tapi harus kita hadapi ya dengan lapang dada. Nah, bagaimana nih kalau sudah terjadi gagal ginjal? Kita harus memberikan edukasi ke pasien-pasien. Kita butuh bahwa pasien itu butuh terapi pengganti ginjal ya. Apa saja ya yang ada di Indonesia? Yaitu sebetulnya, nah ini ada 3 ya Bu. Pertama, hemodialisis atau cuci darah. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang sudah mengalaminya ya. Ini dengan mesin, ya saya akan jelaskan. Lalu yang kedua CAPD, peritoneal dialisis. Nah, istilah orang awam tuh cuci perut ya melalui dinding pembuluh darah perut. Lalu yang ketiga adalah transplantasi atau cangkok ginjal. Ini adalah terapi pengganti ginjal. Ibaratnya kalau kita sudah mata kita sudah rabun nih, nggak bisa ngelihat baca aja susah kecilan atau kalau melihat yang susah kita butuh alat bantu namanya kacamata. Sama juga dengan ginjal kita. Kalau ginjal kita sudah tidak mampu untuk membuang sisa-sisa metabolisme, mengeluarkan air, asam, dia butuh alat bantu seperti kacamata, bukannya tergantung, tapi memang membutuhkan ya terapi pengganti ginjal ini. Nah sekarang satu-satu kita bahas ya, kalau HD ini atau singkatannya hemodialisis, orang bilangnya cuci darah ya. Ini ada mesinnya ya, lalu ada dialiser ya. Nah itu namanya hemodialisis. Kita lihat di sini ya, hemodialisis ini kenapa sih makin lama kok makin banyak ya, karena tadi diabetes dan hipertensi makin banyak dan jarang terkontrol, terkendali, jadi harus diantisipasi Bapak Ibu ya. Biaya pengobatannya cukup mahal karena sekali cuci darah itu kan hampir 800.000, 300.000, ada yang 1 juta ya. Bayangkan biayanya menghabiskan 4,8 triliun per tahun ya, jadi betul-betul membutuhkan biaya yang besar ya. Penyebabnya sama ya, yaitu hipertensi dan diabetes. Nah, untuk memulai cuci darah, kita butuh saluran atau akses untuk menghubungkan tubuh kita dengan mesin. Namanya akses vaskular ya. Ini bentuknya macam-macam Bu. Ada yang sifatnya ini dimasukkan ke dalam arteri, atau bukan arteri, vena pembuluh darah di leher ya. Kenapa di leher sih? Karena pembuluh darah di leher itu pembuluh darah yang besar dan mudah masuk ke pembuluh darah jantung, sehingga nanti volume darah kita yang berliter-liter itu bisa mengalir gampang ya dari tubuh kita ke mesin, dari mesin balik lagi ya. Jadi nggak perlu tusuk-tusuk ulang ya. Cukup 1 kali pemasukan CDL atau selang ini, nanti pembuluh darahnya akan mengalir dari pembuluh darah tubuh pasien ke mesin bolak-balik. Ya, lalu nanti di sini ada sifatnya yang ditanam atau tunneling ya, bisa juga. Jadi dimasukkan dalam kulit, ini juga namanya CDA yang sifatnya permanen agak lama ya, 1-2 tahun. Kalau ini biasanya 3 bulan saja. Nanti sambil menunggu 3 bulan ini, kita lakukan yang namanya pembuatan simino ya ini. Jadi arteri dengan venanya dihubungkan sehingga terjadi saluran baru. Lalu nanti pembuatannya ini membutuhkan waktu, sebetulnya operasi 1 jam, tapi menjadi saluran baru itu butuh kurang lebih 3 bulan ya. Setelah ini matang menjadi saluran baru, nanti CDL-nya ini kita lepas ya, kita cabut. Jadi ini hanya sementara sambil menunggu AV fistula atau siminonya matang, maka kita akan memakai CDL dulu ya. Nah ini, jadi arteri dan venanya disambungkan. Ini biasanya melakukan dokter spesialis bedah, baik itu bedah torak atau bedah vaskular ya Bu ya. Nanti tunggu biasanya 3 bulan atau 2 atau 3 bulan baru matang, dicoba 4 kali atau 5 kali. Kalau berhasil baru CDL-nya dilepas. Setelah kita melakukan pemasangan CDL, maka kita akan ronsen. Nah inilah yang betul ya. Jadi selangnya ini masuk ke pembuluh darah, sehingga nanti di atrium kanannya juga masuk.
ya, kira-kira seperti ini. Ini yang betul supaya posisinya kita tahu oh ini udah bagus nih, nggak terlalu dalam, nggak terlalu pendek ya. Nah ibu-ibu kira-kira begitu ya yang namanya HD. Nah yang kedua terapi pengganti lainnya adalah CAPD itu peritoneal dialisis. Jadi seorang ibu ini ya, ini memasukkan air atau dialisat air yang bersih yang mengandung komponen-komponen air apa misalnya basa, elektrolit ya. Nah, jadi nanti caranya bagaimana? Air yang kita masukkan ini dimasukkan ke dalam selang. Ini ada kateter Tenkov namanya yang dimasukkan permanen. Jadi ada operasi dulu, dimasukkan selang, 2/3-nya masuk ke dalam rongga perut, sepertiganya ada di luar. Nanti ada 2 selang ya untuk memasukkan dan untuk mengeluarkan. Jadi nanti diberikannya kurang lebih eh, ada yang sifatnya cuma 2 kali sehari, maksudnya pemberiannya bisa 2 kali sehari, ada pemberiannya 3 kali, ada pemberiannya 4 kali tiap 6 jam, misalnya pagi, siang, sore mau tidur. Jadi ini dilakukan mandiri di rumah atau di tempat kerja, akan tapi sebelumnya akan dilatih dulu dia dan keluarganya bagaimana cara memasangnya ya, memasukkan selang ini ke dalam perut. Nah ini yang sepertiga di luar, 2/3 di dalam namanya kateter Tenkov ya. Jadi operasi dulu masukin, nanti 2 minggu lagi baru bisa setelah sembuh kita masukkan dialisatnya ya. Nah proses memasukkan dialisat ini kurang lebih 30 menit. Ya, jadi nanti kalau pagi bisa 30 menit sudah dilakukan, nanti siangnya lakukan yang sama, masukin lagi. Lalu yang tadi pagi kita masukkan, kita buka. Kita buka, nanti keluarnya menjadi urin, sama seperti kita buang air kecil ya, warnanya menjadi kuning, agak-agak kuning gitu ya. Nah, itu dilakukan rutin, tiap 8 jam, tiap 12 jam, atau tiap 6 jam. Ini kita sebut dengan peritoneal dialisis ya. Oke, lalu yang berikutnya adalah transplant. Nah ini tadi ya penjelasannya. Jadi CAPD itu saya lupa ini saya sebutin ya. CAPD itu adalah Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis, yaitu menggunakan membran di dalam rongga perut sebagai pengganti fungsi ginjal. Yang dikeluarkan adalah sisa metabolisme, kelebihan cairan tubuh, asam ya. Nah di pembuluh darahnya itu kita lihat di sini pembuluh darah rongga perut itu banyak pembuluh darah yang bagus untuk melakukan penyaringan. Nah, jadi alhamdulillah Allah memberikan suatu pengganti ya sel-sel pembuluh darah yang mirip dengan ginjal ada di dinding perut kita. Tapi nanti dokter akan melihat kira-kira pasien ini cocok nggak ya pakai alat ini gitu ya, memberi program ini. Nanti dilihat dulu kalau misalnya ada yang bekas infeksi di perut atau ada bekas operasi kemungkinan sulit ya. Jadi syaratnya mungkin tidak ada operasi besar di perut sebelumnya ya. Kemudian nah, kenapa terjadi cuci darah istilahnya di perut itu? Karena ada perbedaan konsentrasi cairan dialisat ya, sehingga nanti dengan ada perbedaan konsentrasi itu terjadi pertukaran atau difusi di pembuluh darahnya hingga terjadi perpindahan ya. Itu. Nah, kemudian yang terakhir ada transplantasi ginjal. Di Indonesia yang namanya transplant atau cangkok ini hanya baru living atau donor hidup ya. Donor hidup bukan donor mati seperti di Eropa atau di Korea, Jepang ya. Kita baru donor hidup. Yang kita prioritaskan adalah donor dari keluarganya. Misalnya kerabat terdekat, ayah, ibu, suami, atau istri, atau adik-adik ya. Hanya baru sebatas itu. Karena kita mengkhawatirkan adanya perdagangan organ ya. Nah, jadi apa tuh transplantasi? Jadi transplantasi itu adalah prosedur bedah ya untuk mengganti organ ginjal yang mengalami gagal ginjal. Jadi nanti antara yang mendonorkan dengan yang menerima ada operasi yang sama-sama ya, ada waktu yang sama. Jadi nanti yang mendonorkan akan diangkat ginjalnya lalu ditanam ibu-ibu ya, ditanam di sini nih. Ya, di sekitar pinggang ya, di paha. Baik itu bisa di kanan atau di kiri. Jadi ada 3 yang di cangkok yaitu arteri dengan arteri ginjal, arteri dengan arteri pasien yang menerimanya, vena dengan vena disambung, lalu ureter dengan gulinya, ya, sehingga jadinya nanti bukannya membuang yang di atas ya, nggak usah, tapi menanam yang baru. Jadi seperti ini. Oke, nah Bapak Ibu,
Hanya 3 inilah yang bisa sejauh ini dari segi kedokteran membantu terapi pengganti ginjal. Jadi kalau ada iming-iming, pengobatan alternatif, ya tindakan yang menjanjikan bebas cuci darah, hati-hati. Ya jangan sampai malah nanti mengganggu ginjal Bapak Ibu. Nah, yang saat ini hanya bisa mirip seperti orang yang normal adalah yang hanya mentransplantasi ginjal. Tapi bukan berarti yang metode cuci darah atau cuci perut ini tidak baik, itu juga bagus Bu ya, membantu sekali. Tapi yang mirip dengan kesembuhan adalah yang transplant ya. Kalau sudah transplant, dia harus minum obat untuk mencegah adanya penolakan ya. Obatnya itu rutin diminum seumur hidup, hanya saja dosisnya berbeda. Mungkin di awal-awal dosisnya banyak, tapi lama-lama akan berkurang. Jadi kalau ada orang yang nggak rutin, nggak pinter minum obat secara disiplin, sebaiknya jangan. Ya, karena percuma kalau nanti ditransplant, nggak rutin minum obat terjadi penolakan gitu. Jadi nanti balik lagi deh ke penyakit ginjal yang lama. Nah, untuk penyakit ginjal yang mendapatkan transplant, kita tidak bisa menjanjikan itu harus kalau udah dapat satu seumur hidup dia akan bertahan. Nah, bisa jadi dia hanya bertahan 5 tahun ya, kualitas ginjal yang baru itu bisa juga 10 tahun, bisa juga 2 tahun. Kita tidak bisa memastikan, dokter nggak bisa memastikan ini dijamin bisa bisa panjang seumur hidup tuh nggak bisa ya, tergantung kondisi badan dari penerimanya. Dokter Egi, maaf ya, ada telepon dari Rumah Sakit Medika. Saya ini dulu ya. Saya pending bentar. Ya dok, silakan dok. Baik, Ibu-Ibu kita lanjutin ya. Kita sampai jam berapa nih, Dokter Egi? Harusnya udah mulai sesi tanya jawab sih dok, ini Ya, dok. boleh. Bentar lagi ya. Nah, sekarang Ibu-Ibu, kalau misalnya nih jangan kecil hati, misalnya kalau udah
CAPD ya, udah CAPD ternyata misalnya ada masalah, sementara bisa HD gitu ya. Atau kalau HD pengen CAPD juga bisa kalau emang dokternya menilai bisa. Lalu kalau sudah transplan, kalau misalnya ada masalah bisa balik ke HD. Jadi saling tiga-tiga metode ini bisa saling membutuhkan ya. Bisa bisa dilakukan bareng-bareng atau kalau emang membutuhkan HD itu bisa dilakukan. Nah, kapan mulai pencegahan? Bagusnya ya Bu, kalau misalnya ada keluarga yang sudah darah tinggi, diabetes ya, kalau bisa jangan ada kebocoran protein, kalau bisa kreatinin jangan naik, kalau bisa jangan gagal ginjal ya. Jadi harus kita gaya hidup sehat, makan obat teratur ya. Jadi salah kalau ada makan obat bikin gagal ginjal itu keliru ya. Karena obat itu yang betul-betul memang kita pilih untuk menjaga tensi dan diabetes sekaligus untuk mencegah gagal ginjal juga ya. Nah, kemudian kalau saya sarankan ya, kalau bisa yang sudah kena darah tinggi, kena gula, cek tekanan darah rutin, gula darah rutin, ya. Kalau periksa urin ada nggak kebocoran proteinnya, lalu cek kreatininnya secara rutin berkala, misalnya tiap setahun sekali, ya, supaya kita mengatasi mencegah terjadinya PGK lebih awal, ya. Nah, ini hidup sehat terakhir ya, Bu ya. Pertama ya, makanlah yang bergizi, seimbang ya, warnanya juga bervariasi karena sayur mayur dan buah ini sangat baik untuk menahan radikal bebas dan meningkatkan imunitas ya, karena banyak mengandung vitamin-vitamin. Nah, lalu untuk yang belum di keluarga kita misalnya ya, yang belum kena gagal ginjal, ayo kita atur yuk makan kita kalau bisa ini nih Bapak Ibu ya, sepertiga nasi atau karbohidrat, sepertiganya sayur dan buah, sepertiganya baru dibagi-bagi, ada yang ikan, ada yang tahu ya, sedikit misalnya susu tanpa lemak ya untuk yang dewasa. Nah, kalau kita biasanya makannya gimana Bapak Ibu? Satu piring nasinya separoh ya atau semua gitu. Nah, ini kalau bisa udah mulai mengurangi karbohidrat ya pada usia di atas atau malah kalau bisa usia-usia 30-40 udah mulai jaga kesehatan dengan menurunkan tepung, gula ya, terlalu banyak karbohidrat itu kurangin. Nah, kalau sudah cuci darah, justru proteinnya lebih banyak, 1 gram atau 1,2 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi Bapak Ibu, nggak usah takut makan daging lagi, ikan ya. Telur itu boleh ya, makan telur ikan boleh ya. Jadi justru jangan terlalu kurus kalau sudah hemodialisis ya, harus agak gemukan dikit lah ya, supaya ibu bapak jangan gampang terkena penyakit infeksi ya, punya daya tahan tubuh yang baik. Nah, sumber gizi nanti bisa dibaca ya Bu. Nah, kalau kebanyakan penyakit ginjal itu kan darah tinggi ya Bu ya. Darah tinggi ini sebaiknya diatur makanannya, jangan terlalu banyak makan asin-asin ya, bumbu penyedap, apalagi mie instan ya, kerupuk. Nah, apalagi ya banyak mengandung natrium, sodium itu lihat-lihat ya kalau baca makanan itu sumber makanannya apa aja sih listnya. Kalau ada sodium, natrium, garam itu sama aja ya, jangan terlalu tinggi, maksimal 5 gram per hari. Nah, kalau baca label makanan nih hati-hati Bu ya. Kayak gini nih, ini contoh aja sih ya. Jadi kalorinya udah 250 kalori ya, udah banyak, gram gulanya udah banyak juga. 7 sendok makan gula dalam makanan ini ya. Hati-hati. Nah, baiknya olahraga. Olahraga untuk yang cuci darah bagaimana? Bagusnya ringan aja, misalnya jalan ya, senam. Jadi jangan yang capek banget. Jadi kalau bisa teratur, rutin seminggu 2 kali, syukur-syukur bisa 3 kali ya. Banyakin bergerak supaya kapasitas paru-paru kita itu bagus ya. Dan kecuali kalau ibu lagi sakit berat jangan. Tapi kalau ibu udah lumayan bisa diajak jalan itu boleh kalau bergerak-bergerak itu bagus ya. Berjemur matahari itu penting, tapi pakai sunblock. Sunblock itu kalau bisa setengah jam sebelum keluar matahari, keluar ke area matahari ya. Jam-jam berapa? Kira-kira antar jam 7 sampai jam 11. Yang paling optimal jam 9 ya. Cukup 20 menit saja atau 25 menit seminggu 3 kali itu banyak mengandung asupan vitamin D. Nah, kalau bisa Bapak Ibu jangan merokok nih yang sudah cuci darah atau yang sudah siapapun ya, kalau bisa hindari merokok. Ibu bisa lihat Bapak Ibu ya, yang bagus kan kayak gini paru-paru ya Bu. Nah, ini yang merokok seperti ini, hitam ya, dan beresiko untuk menjadi penyandang kanker ya, selain penyakit ginjal kronik. Kemudian jangan lupa vaksin, penting sekali ya, vaksin COVID ya, vaksin-vaksin pneumonia misalnya. Ya, itu penting juga untuk mencegah infeksi. Jadi terakhir, walaupun kita sudah kena penyakit ginjal kronik, jangan kecil hati walaupun sudah gagal ginjal, tetap harus hidup sehat, yaitu makan makanan bergizi seimbang, olahraga rutin, berjemur matahari,
tidur cukup, jangan begadang, berpikir positif, hindari stres, vaksinasi ya, selalu cuci tangan, jaga jarak ini karena kita masih ya walaupun COVID udah berkurang tapi tetap harus dijaga ya Bu ya. Banyak makan sayur buah. Nah, kalau yang minum 18 hari ini yang masih normal. Tapi kalau sudah penyakit ginjal kronik, sebaiknya minumnya dijaga, jangan sampai kita minum berlebihan supaya berat badan kita tidak terlalu banyak ya, kenaikan berat badannya. Jadi kalau sudah penyakit ginjal kronik sudah HD, kalau bisa minumnya itu adalah jumlah buang air kecil dalam sehari ditambah kira-kira kalau berat badannya 50 kilo tambahnya 400 ya 500. Tapi kalau yang kurus mungkin nambah cuma 200. Bahkan kalau misalnya masih banyak nih buang air kecilnya tapi butuh cuci darah, mungkin jumlah yang diminum sama yang dibuang itu seimbang itu lebih baik. Misalnya kalau pipisnya 1 liter ya minumnya sekitar 1 liter masih oke ya, jadi seimbang. Kalau buang air kecil masih masih banyak. Ya, itu kira-kira ya Ibu ya. Nanti kalau ada yang bingung atau mau nanya, silakan ya tanyakan saja. Semoga nanti bisa memberikan manfaat untuk Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah mendengarkan ulasan tentang penyakit ginjal kronik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.